Halo Besti, di video ini kita akan membahas pengaruh iptek di bidang politik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan dengan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Halo, aku Aisyah. Halo, aku Aulia. Halo, aku Baik. Aku Farah. Dan aku Hani. Aku Apip. Hai, aku Bella. Aku Vinda. Dan aku Jikri. Apa sih yang dimaksud dengan iptek? Iptek merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi maupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Setelah tahu pengertian tentang iptek, ternyata iptek juga berpengaruh terhadap bidang-bidang sosial di suatu negara, terutama di bidang politik. Yang akan kita bahas sekarang adalah dampak negatif juga positif dari iptek. Apa saja sih dampak positif dari iptek di bidang politik? Dampak positif yang pertama adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Karena adanya perkembangan di bidang iptek, kemudahan hubungan suatu negara dengan negara lain lebih mudah dan efisien. Contohnya yang ada di slide ini adalah Presiden Jokowi menghadiri KKT G20 di Osaka, Jepang yang membahas tentang permasalahan politik di kedua negara. Yang kedua adalah tentang kemudahan dalam memberikan aspirasi politik. Perkembangan di bidang iptek memudahkan para tokoh politik untuk mengaspirasikan visi dan misi mereka di masyarakat dan mendapatkan suara politik. Contohnya adalah seperti gambar berita yang ada di sini. Pendukung Pak Prabowo melancarkan aksi kampanyenya di media sosial. Biasa kita lihat di kasus ini, peran iptek sangat penting dalam hal berpolitik. Setelah kemudahan beraspirasi yang didapat dari dampak positif perkembangan iptek, ternyata iptek juga sangat memberi peran besar dalam perhitungan hasil suara pemilu yang biasanya dilakukan secara manual dan lambat. Quick count adalah hasil perkembangan iptek yang terjadi di dalam hal ini. Perhitungan pemilu menjadi cepat dan tidak memakan waktu lama, walaupun akhirnya akan dihitung secara manual. Quick count hanya memberikan gambaran yang pasti. Dan dampak yang selanjutnya adalah memberikan dorongan bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Perkembangan iptek memberikan kemudahan bagi negara-negara untuk membangun konsolidasi di antara negara satu dengan negara lainnya, dan berkemungkinan membangun hubungan yang erat antara beberapa negara yang melakukan konsolidasi. Selanjutnya, kita beralih ke dampak negatif yang ditimbulkan dari berkembangnya iptek. Apa aja sih dampak-dampaknya? Yang pertama adalah timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Timbulnya fenomena ini diakibatkan oleh perkembangan iptek yang ditanggapi negatif secara individu di lingkungan masyarakat yang beragam dalam suatu forum organisasi masyarakat. Contohnya adalah seperti percakapan yang kalian bisa lihat ya guys, jangan ditiru. Contoh dampak negatif selanjutnya adalah timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Contoh yang ada di masyarakat adalah banyaknya demonstrasi menyuarakan kebebasan yang terjadi karena timbulnya iptek di masyarakat. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum tepat dalam mengaspirasikan suaranya. Tak jarang dari aktivitas tersebut menimbulkan kerugian, bahkan korban jiwa. Dampak negatif yang terakhir yaitu menyebabkan isu hoaks terkait pemerintah di bidang politik. Banyaknya perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat tak jarang dimanfaatkan dengan salah oleh para oknum. Seperti contohnya sebagai berikut ini. Berita hoaks yang beredar tak jarang juga dapat menimbulkan kerugian dan perpecahan di masyarakat dan di lingkungan politik. Dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan karena adanya perkembangan iptek di bidang politik, adapun solusi dari dampak-dampak tersebut adalah pemerintah harus sering melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan dan tetap ditujukan demi kesejahteraan masyarakat sehingga rakyat pun tidak akan memprotes kebijakan tersebut atau memberikan tuntunan-tuntunan lainnya. Nah, itu tadi pembahasan materi kelompok 1 tentang pengaruh iptek di bidang politik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, bye!